Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan SCHTV. Di konten kali ini saya akan memutarkan beberapa video kelakuan konsumen terhadap kurir yang sempat viral bulan-bulan kemarin, dan bahkan ada yang terbaru guys. Namun sebelumnya kita lihat dulu yang satu ini. Baiklah guys, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya, dan jangan lupa loncengnya untuk dinyalakan supaya nanti kalau ada konten yang baru kalian bisa mendapatkan notifikasinya. Dan ini dia beberapa video yang viral ya mengenai konsumen terhadap kurir, yang kebanyakan itu adalah konsumen COD. Ini dia guys. Ya, yang pertama ini adalah emak-emak yang mencaci maki si kurirnya. Oke, kita lihat dulu guys. Gitu ya Bu ya? Ya udah Ibu rapiin lagi coba, bisa nggak? Seperti semula. Kalau misalkan seumpama saya kena komplain, Ibu mau tanggung jawab? Tanggung jawab. Kalau enggak, ini kalau sobek lu yang ku injak di sini, orang injak. Iya, ini saya videoin, tenang aja. Ya udah. Kalau ini sobek lu yang ku pati. Iya, pokoknya kalau misalkan sellernya komplain karena packingannya beda dari semulanya. Ini bukan karena packing ya, hei. Ini barangnya nggak sesuai. Kalau barang nggak sesuai bukan urusan kita Kak. Iya, kenapa lu ngotot tugas lu? Ini pulangnya seller. Tugas lu ini pulangin ke sana orang. Oh begitu. Packingnya nggak rusak ya. Oh begitu. Ini barangnya nggak sesuai. Rapiin Bu, rapiin. Blok-blok. Dia kayaknya tukang oblok-oblok ya. Iya. Udah rapiin. Barang nggak diapa-apain tuh robek. Ya udah rapiin. Ini barang robek. Blok lagi dia. Udah rapiin. Ya udah rapiin Bu. Ya udah berarti ya mereka lihat dari tadi bajang nggak rusak nggak apa. Ya udah rapiin. Kok Ibu ngata-ngatain saya? Iya, kalau dari tadi dia tak ngomong udah tahan. Berarti Aduh. Iya, iya. Ya udah rapiin. Nah, ini dua guys. pas sudah katain terima. Ya udah. Rapiin Bu. Silakan Bu. Mata lu buta paling mana lihat kan itu lagi dirapiin. Ya udah. Ya udah. Orangnya nggak mau, barangnya nggak sesuai. Ini gua mau ditipu. Untung gua buka. Ya udah. Pinter. Silakan, Bu. Lu gimana? Silakan buka. Silakan rapiin. Silakan. Oke guys. Jadi ceritanya nih si emak ini dia nggak mau nerima barangnya karena tidak sesuai dengan pesanan dia gitu katanya. Cuman dia maki-maki si kurirnya sampai bilang terus ya. Kalau saya hitung itu nya udah lebih dari 10 kali ya. Ya mungkin ibu ini udah pantas menjadi duta Indonesia. Ya ini tapi udah lama guys videonya, dan ini juga viral ya. Dan video yang kedua ini adalah ya masih hangat-hangat guys, sekitar ya semingguan yang lalu. Oke, kita lihat guys. Bukan begitu, SOP-nya emang begitu Pak. SP pakai otak kamu. Ya udah ya. Orangnya kayak gimana nggak mau bayar? Ya udah Pak. Di mana JNE kamu? Saya di Pasar Minggu Pak kantornya. Soalnya kalau pakai otak kamu terang. Saya mau nyolong, rumah saya ada. bukan masalah nyolong Pak. Iya, nggak usah saya buka. Kalau nggak bagus saya ambil. Iya kalau Lihat, kamu pakai otak lihat orang. Saya belum pernah marah loh. ya udah deh Pak. Sembarang kayak gitu kamu saya bikin saya naik darah kamu. Baru beginian saya bilang. Ya Pak. Bikin saya naik darah aja. Kalau udah sesuai saya ambil, kalau sesuai saya bukan urusan kamu. Saya klaim saya kamu bawa lagi. Iya. Kamu jangan begitu, lihat rumah orang di mana. Iya Pak. Kalau saya di jalan, saya kamu boleh khawatir begitu. Enggak, soalnya kan SOP-nya begitu Mau Pak. SOP, mau apa, kamu anak ini, kamu pakai otak. Iya. Ya. Kalau saya mau nyolong, lihat. Kamu ke apa yang musuh ini? Iya Pak ya. Pakai otak kamu. Gak suka kamu balik lagi ke sini. Aduh. Oke guys, jadi yang kedua ini ya, video yang kedua ini dia duta otak sih ya.
karena si bapaknya ini bilang pakai otak. Jadi ini adalah duta otak-otak. Udah jelas ya, ada SOP-nya. Jadi barang itu tidak boleh dibuka sebelum dibayar guys. Dan kalau misalnya barangnya dikomplain itu nggak boleh ke kurirnya, harus langsung ke tempat dia membeli gitu. Dan yang lebih lucu ini adalah kurir JNE ya. Tadi dia bilang JNE-nya di mana ya? Berarti ini kurir JNE atau JNT ya, kurang jelas. JNE ya berarti ya. Nah, kurir JNE ini nggak ada hubungannya dengan barang yang dia beli misalnya dari Allshop gitu kan. Itu karena memang tangan ketiga ya, rata-rata memang kurir itu adalah tangan ketiga ya, atau tidak langsung berhubungan dengan perusahaan si Allshop tersebut. Apalagi Allshop itu kan hanya sebagai perantara saja guys. Nah ya, kelakuan yang bapak kedua ini saya pantas sebut dia sebagai duta otak-otak. Banyak duta di Indonesia guys. Dan yang ketiga, nah ini yang ketiga masih hangat guys, baru 1 hari yang lalu ya guys. Ini terjadi di kota Solok. Kita tonton guys. Indahnya kayak gitu sistem COD itu pak. Kayak gitu sistem COD itu pak. Wih. Itu kayak gitu sistem COD itu pak. Pandai endang peyang. Ada yang udah bodoh dia nang. Nggak awak yang membodoh apa doh. Ya nak doang orang canggih tadi tentangnya pasan buka peyang lo. Nggak awak kalau Peyang. Pindah langkang ke pantai endang, anda nak sekali 2 kali masan. Awak masan online John. Itu nyanyi itu buka nak tu sih. Mana tepi jamnya. Dan habis batu tu nak muaran doh. Ang komplain dia. Dia yo masan. kayak gitu pak. Dia tadi nak antai mau kecen. Apa jangan pak buka lupa jam. Nggak awak gitu yang pak kalau pak buka harus pak bayi. Ambok salah. Pantai endang dang. Dia kan bodoh apa salah. Ya walaupun bahasanya saya kurang mengerti ya, karena saya bukan orang Solok ya, jadi tapi saya bisa menangkap pembicaraannya. Dan juga itu kebetulan di bawahnya ada tulisannya ya. Jadi si bapak ini beli sepatu dan sepatunya itu tidak sesuai dengan pesanan dia, terus dia bongkar sebelum membayar, terus minta dikembalikan ke kurirnya gitu. Ya ini juga bapak-bapak ini kayaknya belum tahu ya bagaimana SOP dia beli online. Memang pekerjaan kurir itu pekerjaan yang sangat beresiko ya guys ya. Dan ini yang terakhir guys ya, ini yang terakhir terjadi di mana ya, ini di Jakarta sih ya kalau nggak salah. Saya tadi lihat-lihat di Instagram ya. Oke, kita tonton dulu aja guys bagaimana kelakuan konsumen terhadap kurir ini yang terakhir guys. Di depan. Ayo. Rekam dong. Iya, apa rekam nih tampol gua. Gua kagak nampol. Udah bilang selesai. Apaan sih? Main tampol-tampol aja. Segitu tuh nggak seberapa. Ini tampol. Alah. Tuh. Wow. Udah Laporin. tua. Gua udah Di bilang luar sore. cuy. Itu lagi nganter. Di depan. Uang nggak seberapa biar mau dibayar. Ya udah bayar lah, ini udah keseringan begini kurir, kasihan bikin kerjaan. Apa nih? Gua udah bilang sore. Bilang Sore. mau dibayar kagak. Dia bilang sore. Ketua uang ratusan ribu. Cancel dulu. Mau ngomong jangan kembali. Ya udah sekarang Harus jaga konsumen. Ini, Bang. Tahu. Yang ini menurut saya yang paling lucu guys dari beberapa video yang sebelumnya ya, setelah tadi duta terus duta otak-otak, terus duta sepatu. Kalau ini yang saya kasih namanya adalah duta datang sore. Jadi ini si mbaknya ini minta ke kurirnya supaya dia mengantarkan barangnya sore-sore. Dia kira ya kurir itu hanya mengirimkan satu barang buat dia gitu kan. Padahal kalau seandainya dia tahu bagaimana kurir-kurir ini bekerja setiap hari mengirimkan barang-barang, dia itu bisa membawa barang ratusan item guys dalam satu kali dia ngirim. Apalagi kalau misalnya barangnya itu barang-barang yang besar. Nah ini simbanya kayaknya nggak tahu ya, dikiranya kurir ini cuman bawa satu barang aja gitu, terus datang ke rumahnya gitu, bisa janjian datang sore. Oh itu nggak bisa ya. Sebagai konsumen harusnya tahu bagaimana cara kerja sistem cash on delivery. Nah, kita lihat juga di sini ya para yang komen-komen ya, yang terakhir karena ini masih baru jadi saya seneng lihat yang komennya ya. Ya Allah, kok ada orang begitu, jangan COD kali.
Sore lu pikir nganter paket cuman punya lu doang, kalau suruh balik lagi ya kasihan. Makanya kalau cewek ada duit siapin, selipin di selempak biar kapan kurir datang langsung bisa lu bayar blok. Ya jadi intinya gini guys, kalau saya lihat komen-komen di sini semuanya mereka merasa ya udahlah kalau bisa cash on delivery itu dihilangkan. Jadi udahlah bayar online aja gitu, jangan bayar di tempat ya, karena ternyata yang kasihan itu adalah kurir yang menjadi korban ya. Daripada nanti kurirnya bisa jadi korban ya karena si konsumennya tidak mengerti atau mereka juga tidak tahu bagaimana cara kerja COD itu, lebih baik COD dihilangkan saja sih guys ya. Apalagi ya kerasa juga sih ya guys, kalau misalnya memang ternyata si pembeli itu dia cuman pesen, terus pas datang kurirnya dia lagi nggak punya uang gitu kan, kasihan juga kan, dia bingung harus bagaimana ya. Atau kadang-kadang ya itu yang bikin jadi permasalahan karena mungkin uangnya belum ada, terus barangnya sudah datang. Ya gimana lagi, mending kalau misalnya ada yang nalangin, misalnya ada orang yang punya gitu. Kalau misalnya sama-sama nggak punya, nah yang kasihan itu adalah kurir ya, dan juga semua orang gitu kan. Jadi kalau menurut saya COD harus dihilangkan, kalau saya ya, menurut saya. Oke guys, itu saja beberapa video yang sudah saya tampilkan ya mengenai bagaimana nasib para kurir COD sekarang ya. Karena yang bayar langsung melalui OSOP itu tidak banyak masalah, yang banyak masalah itu rata-rata di COD. Dan ini juga mungkin karena akibat banyak penipuan itu guys ya. Ya makanya hati-hati kalau mau beli barang, cek-cek dulu gitu kan, dilihat-lihat. Nantilah saya akan bahas di konten selanjutnya mengenai bagaimana kita mengecek barang ketika kita akan membeli di OSOP. Oke guys, kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Kita dahi, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.